Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramayanti, saya di Prodi Ekonomi I3B. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas dari dosen pengampu Bu Miftahur Rohmah, MK Ekonomi Makro, dengan subjudul Perekonomian Terbuka. Jumlah uang beredar, adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun pada sisi penawarannya. Pada sisi permintaan akan uang, ada satu faktor tambahan yang menunjukkannya, yaitu tingkat bunga di luar negeri, di samping faktor-faktor yang telah ada di dalam perekonomian tertutup, yaitu tingkat bunga di dalam negeri, tingkat GDP, dan tingkat harga di dalam negeri. Kemudian permintaan agregat atau di pasar barang. Dalam perekonomian terbuka, pengertian permintaan agregat atau Z tidak lagi terbatas pada permintaan yang berasal dari luar negeri. Permintaan agregat ini digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang dalam negeri. Untuk menentukan perekonomian terbuka, jumlah mempunyai peranan yang sama. Oleh karena itu, Z haruslah sekarang diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang atau jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Kemudian konsekuensi perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini adalah suatu sistem perekonomian yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara negara dengan negara lainnya. Dalam pengertian lain, perekonomian terbuka juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang memang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri. Kemudian harga. Dalam model perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum, tetapi paling tidak ada dua tingkat umum, yaitu yang pertama tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri, dan yang kedua adalah tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri, atau PUSP. PUSP adalah harga barang-barang yang dijual oleh dibeli di pasar luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang asing. Harga jual ekspor kita dan harga beli impor ditentukan oleh P. Tetapi yang lebih penting bagi warga masyarakat di dalamnya. Kemudian masalah keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern. Dalam perekonomian tertutup, masalah ekonomi makro yang utama adalah bagaimana mencapai tingkat output employment tanpa inflasi. Sasaran ini sering disebut dengan istilah keseimbangan intern dan internal balance. Dalam perekonomian terbuka, di samping sasaran tersebut, ada sasaran lain yang biasanya ingin pula dicapai, yaitu neraca pembayaran yang seimbang. Sasaran yang kedua ini sering disebut dengan istilah keseimbangan ekstern atau external balance. Kemudian masalah ketidakserasian. Dalam dunia klasik, masalah ketidakserasian tidak timbul, hanya hal ini disebabkan karena baik secara ekstern maupun secara ekstern. Perekonomian klasik menganut dalamnya mekanisme penyesuaian otomatis, dan yang lebih penting lagi mekanisme penyesuaian internya konsisten dengan mekanisme penyesuaian eksternnya. Kedua mekanisme tersebut bekerja sama, saling membantu dan tercapainya sasaran keseimbangan ekstern dan keseimbangan ekstern secara simultan. Dan yang paling menarik dari kedua mekanisme ini adalah bahwa pemerintah tidak perlu bertindak apa-apa, dan mekanisme tersebut secara otomatis akan membawa perekonomian ke posisi idealnya.
Setiap negara menginginkan kedaulatannya dalam mengatur perekonomian nasional masing-masing dan tidak rela tunduk pada mekanisme alamiah yang tidak memberi peluang bagi pemerintah nasional untuk bertindak demi kepentingan nasionalnya. Kemudian, pada dasar tanggung jawab ekspeditur dimulai pada barang mulat diserahkan oleh pengirim kepada ekspeditur dan berakhir pada waktu barang diserahkan kepada pengangkut atau ekspeditur bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama barang itu dalam penguasaannya. Lihat pasal 87 KUHD. Namun tanggung jawab ekspeditur dapat lebih luas lagi dan perkecualian 2, yaitu yang pertama, apabila kerusakan atau kehilangan barang setelah barang diserahkan kepada pengangkut dapat dibuktikan bersumber pada kesalahan atau kelalaian ekspeditur, maka kerugian itu dapat dibebankan kepada ekspeditur. Dan lihat juga pada pasal 88 KUHD, yakni apabila ekspeditur menggunakan ekspeditur antara, maka ia bertanggung jawab atas baik buruknya pekerjaan dari ekspeditur antaranya. Itu juga dapat dilihat dari pasal 89 KUHD. Cukup sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.